Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video tutorial yang mungkin ketiga ya, ketiga terkait mata kuliah ketiga atau empat ya terkait manajemen proyek. Dan pada hari ini akan ditekankan pada pembahasan tentang baseline lanjutan tadi pagi dan bagaimana membuat sebuah icon indikator atau membuat sebuah tema-tema, bisa juga nanti scroll bar atau intinya icon indikator atau scroll bar yang lebih menarik di level di Microsoft Project-nya ya, jadi nggak butuh tentang angka-angka saja. Dan yang perlu diketahui teman-teman, perkuliahan pada hari ini atau hasil tontonan kalian ini dihitung sebagai absen karena pengganti sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita ada hari libur ya, dan ini sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, cuman pendekatannya adalah sebagai asinkronus, tidak sinkronus. Nah, nanti teman-teman hasil pekerjaannya itu di-upload di Skillly. Oke, apa saja yang akan dibahas secara umum tuh ada 3. Kalau dibahas tuh ada 3, membuat baseline, sambil tadi review ya gimana membuat baseline, takutnya saya khawatir teman-teman tuh tidak paham bagaimana membuat baseline. Intinya fungsi baseline itu adalah untuk membandingkan antara perencanaan dengan aktual yang terjadi ya. Jadi fungsinya adalah buat compare atau bahasa Indonesia aja ya, membandingkan antara rencana dengan kenyataan. Ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi penting membuat sebuah baseline. Ya, ini saya merahin, saya tadain. Terus kita bahas juga bagaimana cara membuat sebuah drop down. Misalnya kita pengen di sebuah kegiatan itu ada PJ-PJ-nya, ya ada PJ, ada orang-orang tertentu yang kita bisa tanggung jawabkan walaupun nanti anggotanya sama banyak gitu ya. Kemudian ketiganya itu membuat icon indikator ya. Kita coba satu aja dulu. Oke, langsung aja ke materinya. Nanti teman-teman saya kasih materi, saya taruh di Skillly atau saya share di grup kalian ya. Nanti filenya sama, akan seperti ini ya. Ada file tentang sumber daya ya, nanti masalah mungkin sumber daya tanggal 4 Desember tahun 2020. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, fungsi dari baseline itu adalah untuk menjanjikan atau mengcompare antara perencanaan dengan aktual yang terjadi, seperti itu. Oke, langkah pertamanya adalah kalian buat seperti ini. Ada baseline, namanya set baseline. Ya, tadi udah diterangin ya sekilas, ada enter project, select to text. Kita pilih yang seperti itu, set baseline, kemudian kita pilih for enter project. Ya, kemudian kita pilih OK. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut sambil review kemarin, angkanya di sini udah ada predecessor, ada orang-orang di dalam. Sekali lagi saya beli bukunya tuh, sumber materi itu dari buku warna hijau ya, kalau nggak salah. Buku warna hijau itu menjadi sumber rujukan saya ya, apa sumber file-file seperti ini. Kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, baseline itu pasti sangat berkaitan dengan yang namanya kemajuan proyek. Di sini ada simbol namanya schedule ya, ada mark on track, ada yang satu demi satu. Nah, kalau saya pribadi lebih suka kalau melihatnya satu demi satu. Jadi kalau misalnya tadi yang saya sampaikan, kita bisa review ada rapat internal per seminggu atau 2 minggu, kita mereview tentang kemajuan proyek tersebut. Ya. Bisa juga mark on track. Kelebihannya kalau mark on track itu langsung ke beberapa item. Ya, misalnya saya taruh di sini ya, misalnya saya klik mark on track. Ya, mark on track ada di sini nih. Ini nanti biasanya akan bisa sampai ini salah ya. Biasanya langsung ya. Jadi langsung otomatis terhitung sebagai 100%. Ya, itu yang repotnya ya. Bukan repot sih kalau misalnya oh ya udah, tapi kalau yang lebih baiknya bisa juga seperti ini tuh, lihat. Kita bisa blok langsung otomatis akan semuanya. Tapi kalau kita bicara proyek yang dalam nyatanya, dia akan menyebabkan tidak terkontrol. Seperti itu.
gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mark on track tanpa kita double klik, kayak kita melihat detailnya, apakah ada penambahan, misalnya tadi kita seperti tadi ulang, kalau kita lihat apakah Daniel itu kerjanya 50% atau jangan-jangan bekerjanya lebih banyak dari yang diduga. Itu mungkin kalau buat saya ada sisi kelemahannya ya, seperti itu, tidak terlalu detail ya. Jadi intinya teman-teman, kalau ini saya Ctrl Z, sorry, salah saya ini Ctrl Z gitu ya, saya ketik, dia akan muncul, tapi ini memang akan hilang nih tanda-tanda yang namanya over allocated dan sebagainya, dengan asumsi karena proyek udah berjalan, dia akan mengadaptasi ya. Jadi caranya di blok, misalnya kalau kita merasa dia adalah semuanya blok, langsung kita pilih mark on track ya, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi, misalnya kita pilih mark on track atau kita pilih 100, bisa nggak ya? Bisa juga ya langsung, tapi itu kurang ya, jadi kurang meyakinkan menurut saya. Kemudian nanti ada 4 hari dan sebagainya ya. Itu contohnya adalah bagaimana membuat mark on track. Nah, sekarang saya misalnya terkait kegiatan ini, di kegiatan ini ternyata ada PJ-PJ-nya ya, ada penanggung jawab kegiatan. Caranya gimana teman-teman? Teman-teman itu, jadi kita melakukan sebuah custom. Jadi misalnya di sini nanti ada orang-orang, misalnya di sini ada Sancoko, di sini ada mungkin ada Zahra atau siapa ya, kita bisa masukkan namanya ya. Jadi sesi ini adalah bicara tentang bagaimana membuat sebuah custom sebuah kegiatan. Langkahnya gimana? Jadi nanti saya pengen muncul misalnya di sini ada Zahra, ada saya, ada Alia atau siapa, Rania, itu yang istilahnya kita masukkan sebagai PJ ini. Caranya gimana teman-teman bisa lihat di sini, bisa di project sini atau di format, nanti ada namanya custom field ya. Ada custom field ya, saya ulangi lagi, ada format, ada project. Mungkin bagi kita biasanya bisa masuk di namanya custom list, klik ya. Nah, saya kebetulan pengen tadi membuat beberapa orang menjadi penanggung jawab misalnya. Di sini ada macam-macam ya sebenarnya. Kalau kita pilih di sini ada task, ada resource ya. Jadi kita bisa ubah apakah task itu nanti di resource atau nanti di task, ada penugasan atau aktivitas ya. Untuk pelatihan ini sementara biar aja di task. Kemudian di sini ada type ya, ada text ya, ada cost. Jadi kalau bicara tentang cost, misalnya kita buka, dia akan menjadi cost 1, cost 2 dan seterusnya. Ada date juga, nanti kalau ada date muncul kepada penanggalan. Kemudian juga ada duration ya. Tadi mungkin ada perbedaan, intinya duration dan work itu adalah pada hari dan waktu ya. Kalau work itu lebih kepada jam, sedangkan duration itu kepada hari yang udah disepakati pekerjaan. Ada flag juga misalnya seperti itu dan seterusnya. Tapi kita kembali ke teks. Nah, nanti kita ubah ya. Nah, yang kita lakukan pertama adalah, teringat saya pengen mau nanti ada PJ-PJ-nya. Kita pilih rename supaya buat latihan. Supaya hurufnya nggak jauh-jauh, kita tulis saja exercise. Menurut saya nggak salah ya, exercise PJ. Ya, kemudian kita pilih OK. Ya, ingat dia berubah menjadi exercise PJ. Terus apalagi kita lakukan, kita pilih namanya lookup. Nah, di sini ya, kita tulis siapa misalnya. Di sini saya tulis Sancoko. Di sini description-nya siapa misalnya, ketua proyek. Kemudian di sini ada siapa, Alia. Misalnya ya, ini apa nih, bagian keuangan ya. Terus ada di sini Zahra misalnya nih. Kemudian ini bagian dokumentasi ya. Walaupun kelihatannya kayaknya dokumentasi itu kelihatan kayak disepelein mungkin bagi sebenarnya, tapi sangat penting ya, seperti itu. Kemudian ada Rania misalnya ini bagian lapangan misalnya, apa ya istilahnya, tibum, ketertiban umum. Ini ketertiban umum, oke. Ketertiban
umum. Waduh, atau jangan KTKL ya. Nah, misalnya seperti itu, kita pilih close. Ya, seperti itu. Jadi exercise, kemudian kita pilih namanya. Tadi ingat di sini pindahkan dari non ke lookup. Jadi nama-nama udah muncul. Ingat judulnya exercise PJ. Kemudian kita oke. Udah ya, oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita bisa lihat yang ada di sini nih, field. Nah, cari oleh kita namanya exercise PJ. Exercise PJ. Cari huruf E. C, E, exercise D, E. Nah, udah muncul namanya scroll bar. Nah, ini menjadi kita lebih menarik ya. Terus kita pilih deh siapa. Oh, mengamati sistem berjalan. Saya misalnya. Terus mengamati pengguna sistem misalnya. Saya taruh. Jadi kita bisa pilih lagi nih dari antara pilihan. Jadi lebih kepada penonton. Oh, lo yang jagain ya. Misalnya anak-anak ini gitu. Mengamati pengguna sistem. Misalnya si siapa namanya? Ya, walaupun keuangan. Kemudian di sini membuat prototipenya, bikin dokumentasi. Wah, pas banget nih dokumentasi ya. Soalnya di sini Zahra. Misalnya di sini saya ubah lah, misalnya di sini jadi Rania, pas ya. Ya, misal aja ya. Nah, ini contoh membuat namanya indikator-indikator tertentu. Ya, bisa ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi kita bisa membuat kayak semacam aturan atau aturan tambahan atau custom field. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Oh, saya lupa ya. Kita materi selanjutnya adalah tadi udah muncul ya yang ini ya. Ini sudah membuat drop down, kemudian membuat icon indikator. Ya, membuat icon indikator caranya gimana? Misalnya begini, icon indikator itu kita harus tentukan dulu. Misalnya buat icon indikator ada sebuah apa istilahnya sebuah kasus ya. Ya, misalnya kita mau membandingkan waktu selesai baseline dengan actual finish ya. Actual finish. Ya gitu ya. Finish base atau baseline atau apa istilahnya ya. Ini saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu bahasa Inggris bisnis dulu. Finish lagi ya. Finish. Biar enggak. Baseline finish. Saya warnakan merah deh. Merah Ctrl I. Dengan actual finish. Ctrl dan warnanya ya. Waktu selesai finish jadi kayak semacam kita ngitung ya. Nah, baseline kapan sih? Misalnya sudah ini gini, kita udah punya perencanaan pengamatan dokumentasi itu tanggal 4 Desember. Ya, ternyata dia telat misalnya, atau sebaliknya yang lebih cepat. Nah, itu contohnya adalah membandingkan. Nah, kita kasih dengan icon-icon. Jadi buat teman-teman perkantoran itu lebih, jadi ketika nanti bekerja tuh bisa bikin itu menjadi lebih menarik ya, seperti itu tampilannya. Oke, sama sih seperti kayak tadi. Sama, nanti ini buat biar jadi sampingnya nanti ada sound ya. Kemudian kita nama sama kayak tadi ke project namanya custom field. Ya. Custom field kemudian oleh teman-teman. Oke, sorry, sebelumnya kita liatin dulu. Nah, kalau untuk membandingkan, teman-teman itu sebetulnya bisa lihat namanya di tags ya, sambil mengingatkan. Terus namanya tracking guns. Nah, yang tadi udah saya ceritain ya, ada item-item. Nah, ini sebetulnya tracking guns. Ya, tracking gun. Ya, seperti itu. Ya, ini ada tracking gun. Nah, ini yang disebut nanti istilahnya itu yang tadi ada perubahan-perubahan. Nanti misalnya kita pengen tahu terkait tanggal, misalnya durasi, ya. Misalnya kita tergantung durasi, maka kita lihat di sini. Kalau ini kan tadi orang ya SSX PJ ya. Tracking gun, kita misalnya tadi kan bahasa entry, kita pilih view di sini.
ada tabel, misalnya kita pilih waktu yang berbeda. Apa namanya? Waktu yang berbeda, misalnya apakah schedule misalnya. Nah, misalnya di sini ada schedule gitu ya, terus atau yang lain-lain ya. So, saya takutnya ada yang kelewat ya. Namanya varian ya. Ada schedule, ada varian. Saya mainnya ke varian ya. Nanti ada varian di sini. Ya. Ingat yang tadi, jadi kita ubah di posisi sini dulu. Ya. Tadi adalah gun. Kemudian di sini udah ada exercise-nya siapa buat nambah-nambahin. Kemudian kita pilih di sini, tapi kan kita tadi terkait waktu ya. Nanti kita masuk ke tracking gun. Nah, biar kita tahu nanti nih sebetulnya ngebandingin di sini nih. Ya, antara waktu baseline finish dan baseline finish dengan aktual finish. Ya, ini kan baseline ya. Kemudian finish yang sebenarnya seperti apa. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama, sama kayak tadi, pilih ke project namanya custom field. Kemudian teman-teman pilih di sini yang namanya date. Date sama kita rename, makanya kita tulis namanya exercise date. Itu ya, latihan. Kita pilih oke. Oke, kemudian ini biarin non, kemudian teman-teman masuk ke namanya formula. Ya, formula, terus teman-teman ambil, ini ada accessible, pilih field. Ya, di sini ada macam-macam, ada cost, ada macam-macam. Jadi teman-teman nanti bisa bisa memberikan sebuah gambaran apa namanya, memberikan sebuah icon terhadap sebuah pekerjaan, intinya sih gitu ya. Kemudian ada cost, kemudian kita pilih date. Ya, ada cost, sebenarnya ada macam-macam, ada cost, actual cost gitu. Jadi kalau kita bicara cost, berarti nanti di sini harus jadi cost. Sini nih. Waduh salahnya. Gitu deh. Oke, di sini ada field, tentunya ada field macam-macam, cost, ada duration, actual duration. Tapi kita pilih pakai actual finish karena kita lagi bicara perbandingan finishnya ya. Duration, kemudian ada flag, ya. Di sini ada artikel macam-macam ya. Kita pilih number dan seterusnya. Kita pilih ini aja, namanya kita pengen membandingkan actual finishnya apakah sesuai dengan perencanaan. Ya. Oke, ini akan kita taruh aja seperti ini. Oke, kemudian kita pilih sini. Oke, nanti akan muncul pertanyaannya. To request authorization date field with the new calculator click oke. Ya kita pilih oke, karena kita akan melakukan sebuah aturan ya. Habis tadi formula, teman-teman ke graphical. Ya, jadi nggak data tapi ke display. Value to display pilih graphical indikator. Nah, di sini contohnya. Itu biarin aja non summary, summary row, project summary. Teman-teman pilih di sini. Nah, tadi misalnya saya mau bandingkan tadi ya, bandingkan. Ini slide aja deh. Ya, misalnya jika base aktual finishnya lebih besar dari baseline finish, maka gambarnya apa? Misalnya gambar merah, gambar atau warna ya, warnanya merah, warna merah. Kalau sama pakai lampu aja ya. Kalau aktual finishnya sama dengan baseline gitu ya, baseline finish itu, maka dia ya misalnya warna kuning. Kemudian kalau aktual finishnya lebih cepat, lebih cepat, lebih kecil dari baseline,
warnanya hijau misalnya deh, kalau identifikasinya hijau. Ya. Itu ya misalnya. Oke, lanjut. Habis itu kita tadi ya, saya ulangin, saya cancel. Habis teman-teman taruh di formula ke graphical indicator. Nah, di sini ada komen. Sebenarnya di sini ada macam-macam ya, ada rumus tadi ya. Ini nih, abaikan non summary row. Kita pilih di sini apa? Equal. Misal value-nya apa? Tadi kan udah ya, kalau sama dengan bisnis baseline finish. Tadi kita udah lihat ya business finish. Di sini kemudian kita pilih, bisa digeser nggak ya? Aduh, susah ya. Nggak bisa ya. Tampaknya harusnya bisa ini. Ya, tapi nggak apa lah. Nah, kita pilih di sini. Misalnya kalau equal, kita kasih gambar apa misalnya? Itu ada gambar macam-macam ya. Kasih aja gambar kuning. Ya, gitu ya. Kemudian kalau satu lagi lebih besar, is greater than, ya lebih besar dari business plan. Baseline finish. Nah, ini macam-macam baseline cost. Jadi ini buat banding-bandingin di sini. Baseline finish, kamu bisa pilih yang namanya apa namanya? Is greater than, dia tuh marah, kasih tanda silang ya. Sekali lagi. Nah, bisa gitu ya. Balik. Satu is less than baseline. Cepat, artinya orang itu kerjanya oke banget gitu ya. Finish, kita pilih list. Kita bisa import juga ya sebetulnya. Oke, coba kita testing di Gantt chart. Kemudian kita pilih di sini. Nah, kita pilih ya, namanya exercise data. Harusnya ada exercise ya. Nah, lihat, muncul ya, akan muncul seperti ini. Kita coba yang agak panjang ya. Misalnya kita testing, pas waktu finishnya kita buat di lebih cepat, di tanggal 9 kan ya. Sesuai perencanaan, kita buka tanggal 8 udah selesai. Apa yang terjadi? Nah, dikasih ini. Jadi teman-teman tuh bisa ngasih tahu, oh Pak, ini bagus nih Pak, tanggal sekian prototipenya udah selesai. Seperti itu ya teman-teman ya. Gimana, jadi lebih menarik ya. Ya,